Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian saya yang kedua, dan ini bagian yang agak krusial, ya, karena biasanya kalau kita bikin refleksi atau bikin proyeksi itu kayaknya tidak afdol kalau kita tidak bicara masalah ekonomi, betul ya? Ya. Dan tema yang kemudian diberikan kepada saya ini adalah tema yang juga cukup yang mudah-mudahan tidak bikin ngantuk ya. Yaitu tema tentang inflasi dan regresi. Ini kalau di kuliah ekonomi non formal kira-kira semester keberapa bisa kita pelajari ini? Oh, semester 5 gitu ya. Ya, jadi hari ini kita mau kuliah ekonomi ya, semester 5 gitu. Nah, jadi Bapak-bapak, sebelum saya mulai, kira-kira menurut Bapak-bapak ekonomi kita ini ekonomi yang sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Jadi ini nanti jadi problematik kalau kita bilang sedang baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Ya, Ustaz Haryadi tadi sudah berangkat ya? Sudah ya? Oh, sudah cabut ya? Itu beliau langsung berangkat dari sini kemudian ke bandara untuk ke Jakarta. Nah, kita cek kalau di bandara masih banyak orang, itu kira-kira itu menunjukkan ekonomi baik atau sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mau rasio, jadi standarnya itu rasio dari penduduk itu jelas sedang tidak baik-baik saja. Karena ada kepentingan bukan kebutuhan. Oke, siap. Gitu. Kayaknya sudah pas, sudah kesimpulan itu. Ya. Termasuk acara kita di sini di hotel yang di hotel ya, resto ya. Gitu. Apalagi kalau yang menyelenggarakan ini kelompok-kelompok Islam. Biasanya kan kalau kelompok Islam kan tempatnya agak sedikit istilahnya sederhana, ya kan, suhud ya. Nah, ini tempat kita ini lumayan agak eksklusif ini. Ya. Nanti kita cek di menunya, gitu kan. Kalau ngambil menu yang mahal ya berarti tidak krisis. Kalau ngambil menu yang ala kadar ya berarti memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin tahu bahwa apakah negara kita ini sedang krisis atau tidak, itu kalau kita mengacu kepada salah satu buku ya yang ditulis oleh Syekh atau Abu Abuslah ya. Jadi kebetulan saya bawa kitabnya ini ya, kecil memang tapi cukup ya, memberikan gambaran yang singkat sederhana ya, bahwa untuk memahami krisis itu supaya lebih mudah itu dengan jalan melihat bagaimana tata kelola pengaturan harta oleh negara. Ya, itu secara sederhana begitu. Ya. Dan untuk memahami tata kelola negara itu hanya memungkinkan kita kalau kita memahami dua perkara. Yang pertama disebut dengan medium exchange, ya, alat tukar, ya. Jadi makanya sering orang bilang krisis itu dilihatnya dari mana? Dilihat dari moneter ya, nilai tukar rupiah ya terhadap mata uang negara lain, ya. Jadi itu tolak ukur yang pertama, ya. Nah, yang kedua untuk memahami bahwa apakah kita ini sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, itu yang dilihat apa? Dari konteks neraca pembayaran.
ya, biasanya terkait dengan ekspor dan impor, ya. Nah, kalau kita cermati dari konteks yang pertama, ya, dari konteks medium exchange, itu harus kita lihat sejarah tentang mata uang, ya. Nah, sebelum pecah Perang Dunia Pertama, itu sejarah membuktikan bahwa satu-satunya alat tukar yang digunakan dalam level internasional itu dia menggunakan sistem yang berbasis kepada dinar, ya, kepada dinar, ya. Jadi sepanjang rentang sejarah ekonomi itu stabil, ya, itu ketika mata uangnya adalah menggunakan mata uang berbasis dinar. Bapak-bapak bisa cek harga kambing sekarang dengan harga kambing zaman Rasulullah, itu harganya itu sama kalau ditimbang menggunakan dinar, ya, gitu, ya. Termasuk kalau kita mau ngecek APBN, apakah APBN kita itu tiap tahun itu meningkat atau menurun, itu untuk tahu meningkat atau turunnya itu cek konversinya dengan emas, ya. Karena misalnya begini, kita kalau lihat tiap tahun itu kalau ada RAPBN itu kan selalu disampaikan bahwa pendapatan kita, ya, meningkat. APBN kita meningkat dari tahun ke tahun, betul nggak? Tapi kalau kita kritis bertanya bahwa meningkatnya ini karena betul-betul real dia meningkat atau karena memang tekanan inflasi, ya kan? Sehingga kalau kita menggunakan tolak ukur emas, kita akan tahu bahwa kualitas kita itu tiap tahun itu sebetulnya merosot. Meskipun secara angka meningkat, ya. Ini terbukti dari apa? Terbukti dari kemampuan negara untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai tidak punya kemampuan atau kapasitas. Ya, berapa banyak sekolah bisa dibangun, berapa banyak rumah sakit bisa dibangun, berapa banyak layanan publik yang bisa dibuat, dan seterusnya, ya. Sampai-sampai misalnya ada ibu-ibu, ya, yang kemudian untuk melahirkan harus digotong 7 km, betul ya? Gara-gara apa? Rumah sakitnya tidak ada yang dibangun di sekitar situ. Kalau kita baca berita kemarin begitu, ya. Gitu. Jadi kalau kita mengacu pada konteks yang mata uang, ya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kekayaan kita itu mengalami penurunan. Nah, sebelum Perang Dunia Pertama kita menggunakan emas. Sebelum akhirnya ketika Perang Dunia Pertama itu pecah, ya, karena kebutuhan akan uang untuk membiayai perang begitu besar, maka dimulailah proses pencetakan uang yang kita kenal sekarang itu dengan uang kertas, ya, tahun 22. Tapi ketika Perang Dunia Pertama. Nah, setelah pasca Perang Dunia Pertama tahun 22, ya, melalui satu konferensi di Jenewa kemudian diputuskan untuk apa? Diputuskan untuk kembali lagi kepada sistem mata uang yang berbasis pada emas. Tapi itu tidak lama, karena 4 tahun setelah itu, tahun 26 ketika terjadi malaise, ya, istilahnya krisis ekonomi, kemudian setelah itu apa? Penggunaan mata uang emas itu kemudian dihentikan, dijadikan sebagai standar. Baru tahun 44 ketika dibuat perjanjian yang namanya perjanjian Bretton Woods, disepakati untuk kembali lagi menggunakan sistem mata uang berbasis dinar, ya, berbasis dinar. Cuma bedanya apa? Bedanya programnya sudah tidak lagi sama, ya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa menukarkan alat pembayaran dia dengan emas, ya. Yang bisa melakukan itu cuma Amerika, ya.
Jadi kalau kita mau mendapatkan emas dan sebagainya, itu harus distandarisasi kan kepada dolar, yang dolar itu dia di backup oleh emas. Pertanyaannya, kenapa Amerika itu kemudian memaksakan sistem yang demikian? Ya, yaitu agar dia menghegemoni secara politik dan secara ekonomi. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, ya, kita itu kadang kayak merasa tanpa sadar tiba-tiba kekayaan kita itu hilang begitu saja, ya, tanpa melalui satu proses ekonomi. Perubahannya lewat apa? Perubahan pada permainan nilai kurs. Ya, misalnya sekarang kalau di Amerika itu sedang terjadi apa yang disebut inflasi. Nah, inflasi itu kalau di dalam teori ekonomi modern, cara untuk menanggulangi inflasi itu dengan menaikkan tingkat suku bunga. Apa akibatnya? Orang yang kemudian berinvestasi di sektor yang portofolionya, ya, istilah ekonominya begitu, ya, itu kemudian apa? Berpikir, timbang tak taruh duitku di Indonesia bunganya cuma sekian persen, mending tak tanam di Amerika yang tingkat suku bunganya naik jadi sekian persen. Apa akibatnya? Kalau terjadi penarikan uang dolar sementara kita butuh akan dolar, maka nilai dolar itu kemudian menjadi tinggi. Makanya tidak heran bapak-bapak sekalian kalau sekarang itu tiap hari secara real time kita itu ngecek berapa harga rupiah sekarang itu terhadap dolar. Ya. Kita masih ingat ya kasus kejadian Soeharto yang jatuh itu kan gara-gara permainan ini sebetulnya. Ya. Kalau sekarang sudah sampai di angka 15, yang ini kok belum jatuh juga. Nah, itu nanti kan kita diskusikan lebih lanjut gitu. Ya. Tetapi yang jelas ini, ya, gitu. Makanya waktu di zaman Soeharto itu ketika awalnya rupiah itu terhadap dolar itu 2000 sekian, kemudian tiba-tiba naik, ya, jadi 5.000, kemudian confirm di angka 12 sampai 14.000, kemudian jatuh. Dan kita perlu ingat bahwa sebetulnya pasca lengsernya Soeharto itu kita sama sekali belum benar-benar pulih gitu. Karena tidak ada satu mekanisme di perbankan untuk kemudian mengembalikan supaya nilai tukar rupiah kita itu kembali ke titik semula, ya. Jadi kalau bapak-bapak merasa ini kita sekarang sedang krisis yang betul-betul parah, ya selama ini kemana aja? Jadi setelah Soeharto itu kita betul-betul krisis. Cuma memang orang kalau sudah lama hidup di dalam krisis, memang udah gak merasa kalau dia hidup dalam krisis, gitu. Saking lamanya, gitu kan? Gitu. Ya, saking lamanya. Makanya kalau bapak-bapak kemarin kami cerita dengan guru-guru yang dia punya penghasilan sekian, dulu tuh bisa menyekolahkan sampai beberapa anaknya, sekarang anaknya tinggal 2 saja udah keberatan gitu. Padahal gajinya naik gitu. Ya, itu kalau kita bicara dari sektor moneter. Nah, kemarin saya dengar wawancaranya Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla bilang begini terkait dengan kondisi ekonomi. Kan dia mewanti-wanti Bu Sri Mulyani atau orang-orang yang ada di pejabat, ojo medeni wong. Ya. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau nakut-nakuti orang, itu akhirnya orang itu jadi takut sendiri. Kalau dia takut sendiri, dia mau belanja itu takut. Dia mau investasi itu takut. Dia mau bikin pabrik itu takut. Kalau semuanya terjadi ketakutan secara massal, maka yang muncul apa? Ekonomi makin drop, makin merosot. Ya. Makin merosot. Kenapa kata dia? Kata dia, sebetulnya ekonomi kita itu masih relatif bagus. Kenapa? Karena kita punya rupiah kita itu nggak laku di luar. Jadi kalau bawa rupiah keluar itu nggak payung. Ya, harus dimata-uangkan dengan mata uang negara lain baru laku. Beda kalau bapak bawa emas. Nah, kalau bawa emas itu kemana-mana laku itu. Ya,
Bawa dolar kemana-mana laku. Kalau bawa rupiah udah nggak payu. Ya, jadi kita beli gas dari Rusia, pakai rupiah, nggak mau Rusia nerima rupiah. Kenapa? Karena dia tahu mata uang kita itu lemah, nggak karuan, nggak ada nilainya. Gitu. Tapi kalau bapak bawa emas, oh itu sewenangnya minta ampun. Ya, ini menunjukkan bahwa kapasitas emas itu sebagai mata uang itu memang lebih diakui dibandingkan dengan mata uang berbasis fiat, mata uang yang berbasis pada kertas. Gitu. Nah, tapi problemnya yang disampaikan oleh Pak JK itu bahwa karena sistem kita itu sudah terikat dengan sistem yang namanya sistem Bretton Woods, ya, yang menstandarkan mata uang itu berbasis kepada dolar, yang dolar itu dia di backup oleh emas. Kalau sekarang udah nggak di backup emas sejak tahun 71, jadi murni aja kita menstandarkan pada dolar yang dia tidak di backup oleh emas, ya, setelah tahun 71. Ya, akibatnya apa Bapak-bapak sekalian? Ya, perbedaan nilai kurs menyebabkan hutang yang kita bayar itu jadi jauh berlipat-lipat. Ya, itu tidak kita ngapain tiba-tiba hutang kita naik aja, tiba-tiba naik saja. Ya. Padahal kita tahu perbedaan sedikit saja itu sudah pengaruhnya itu sudah sangat luar biasa. Ya, kalau berbasis pada itu. Nah, kita tahu di tahun 2023 waktunya kita itu bayar hutang, dan hutangnya itu dalam bentuk dolar. Sementara investasi kita di dalam negeri itu berbasis pada rupiah. Kita itu bangun jalan tol, yang kita dapat apa? Rupiah kan? Ada orang masuk tol bayar pakai dolar, bayar pakai rupiah. Sementara kita harus bayar hutang itu dalam bentuk dolar. Akibatnya apa? Makin banyak nilai keuangan atau nilai kekayaan kita itu yang tergerus itu secara percuma. Makanya kita sebut dalam konteks yang pertama ini, dalam konteks moneter, Indonesia itu dia tidak akan pernah bisa stabil, dia tidak akan pernah bisa baik ekonominya kalau dia basisnya masih tetap pada moneter. Jadi kita akan selalu diganggu dengan soal nilai kurs, selalu diganggu dengan nilai tukar. Itulah yang kemudian kita sebut penjajahan berbasis pada moneter, mata uang. Ya, itu satu poin. Jadi saya baru masuk satu poin, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Itu sikat. Senang saya sikat, semangatnya sikat. Oke, saya sikat kalau itu. Ya, nah yang kedua yang kita sebut dengan defisit neraca. Ya. Dan ini yang erat kaitannya dengan apa yang kemudian kita sebut dengan inflasi dan resesi. Ya. Idealnya kalau kita bicara tentang ekonomi itu kapan dikatakan sehat? Kalau terjadi keseimbangan antara apa? Antara supply and demand, antara permintaan dengan penawaran. Kalau supply-nya tinggi, demand-nya rendah, yang terjadi itu apa? Inflasi. Inflasi, dan itu yang sekarang tengah terjadi, ya, gitu. Nah, tetapi sebaliknya kalau demand-nya yang tinggi, ya, maka yang terjadi apa? Resesi. Tapi apakah ekonomi menyediakan solusi? Disediakan, ya. Kalau terjadi agregat supply-nya itu tinggi, maka biasanya naikkan tingkat suku bunga. Selesai masalah uang di masyarakat akan terserap ke bank, ya kan?
dan seterusnya. Tapi kalau kemudian yang terjadi resesi, solusinya bagaimana? Solusinya turunkan tingkat suku bunga. Jadi metode penyelesaian ekonomi konvensional itu cuma dua saja metodenya yang kita kenal, naikkan tingkat suku bunga atau turunkan tingkat suku bunga. Masuk? Ya, kira-kira begitu. Ya kan? Nah, tapi ada problem yang ketiga sekarang ini yang terjadi, ya. Kalau kita belajar teori Keynes yang saya pelajari dari beliau ini, yang namanya inflasi dengan yang namanya resesi itu dia trade off. Kalau terjadi inflasi, nggak mungkin terjadi resesi. Kalau terjadi resesi, tidak mungkin terjadi inflasi karena penyelesaiannya sudah tersedia. Nah, yang terjadi di tengah kita sekarang ini adalah stagflasi. Gitu. Apa stagflasi itu? Stagflasi itu adalah kombinasi antara inflasi dan resesi. Makanya katanya Pak Jokowi, itu teori ekonomi sudah tidak mencukupi. Sudah nggak ada pakem-pakem penyelesaian masalah ekonomi yang bisa ditemukan dari buku-buku ekonomi. Itu sudah habis teorinya. Jadi katanya teorinya itu sudah habis. Kenapa? Karena kalau yang terjadi stagflasi, ya, apapun solusinya yang diberikan itu sama-sama bikin masalah. Dinaikkan suku bunga, kayak misalnya sekarang untuk meredam apa yang disebut dengan inflasi, itu yang dilakukan itu apa? Pengetatan moneter, naikkan tingkat suku bunga. Kita pun di Indonesia juga ikut-ikutan naikkan tingkat suku bunga. Apa akibatnya? Akses UMKM, akses produsen untuk bisa dapat kredit ke perbankan itu lebih mudah atau lebih sulit? Sulit, ya kan? Padahal di dalam teori tentang pertumbuhan yang diperlukan itu adalah apa? Adalah menggerakkan ekonomi. Jadi kalau akses terhadap modal itu susah, modal itu sulit, bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh? Tapi mau tumbuh juga susah. Kenapa? Karena inflasi sudah sedemikian tinggi. Nah, inflasi itu pemicunya dua. Kalau kita belajar tentang refleksi untuk tahun 2022 kemarin, penyebab terjadinya inflasi itu sebetulnya inflasinya itu sudah jauh-jauh hari itu sudah diperkirakan, ya, dan itu memang sudah sedemikian parah. Tapi karena kemudian ada faktor kambing hitam, akhirnya dia jadi seolah-olah ini bukan salah internal ekonomi kita, tapi salahnya itu gara-gara Rusia sama Ukraina. Ya, itu yang menyebabkan kemudian apa? Naiknya harga energi, naiknya harga batu bara, naiknya harga gas, naiknya harga macam-macam. Yang kita tahu ini produk otomotif yang kalau dia naik, harga-harga itu semua ikut naik terus. Ya. Kalau minyak turun, harganya terus, Pak. Ya, gitu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi. Kalau inflasi terjadi, biasanya pengangguran kemudian enggak, justru malah pengangguran itu bisa ditekan kalau inflasi. Kalau normalnya ya. Cuma karena ini sekarang kondisinya tidak normal, maka yang terjadi apa? Inflasi diikuti dengan naiknya pengangguran. Banyak barang diproduksi tapi pasarnya tidak terserap, tidak laku. Kenapa? Harganya udah terkoreksi naik. Ya, apalagi kalau kita bicara dalam konteks ekspor dan impor. Krisis Rusia dan Ukraina menyebabkan apa? Menyebabkan barang-barang kita itu banyak yang tidak bisa lagi terserap di Eropa karena mereka juga mengalami problem. Kalau barang tidak terserap, dampaknya kemana? Ke karyawan, ke produsen. Dampaknya juga ke pajak, dampaknya ke mana-mana. Ya. Makanya di awal 2020, di akhir 2022 kemarin ditekan Perpu, ya, namanya Perpu Ciptaker, ya, yang dulu namanya
undang-undang cilaka. Cipta lapangan kerja itu kan kalau kita singkat kan cilaka gitu kan, dan memang disahkan betul dan betul-betul cilaka betul gitu kan. Iya kan? Di tengah situasi yang tidak karu-karuan, kita dihantam kemarin dengan pandemi, ya, kemudian dihantam lagi dengan naiknya harga BBM, kemudian dihantam lagi dengan apa? Dengan harga barang yang tinggi, dihantam lagi dengan ancaman pengangguran gitu. Ya. Itu kira-kira orang yang kerja di pabrik itu sekarang saya kira dalam keadaan yang betul-betul tidak bisa tidur hari-hari ini. Ya. Mungkin kita tidak lihat secara langsung di sekitar, tapi kalau Bapak sekalian perhatikan TV, ya, tiap hari ada saja sekarang itu kasus-kasus yang kita itu koyo nggak nyangka itu bakal terjadi. Ya. Coba lihat ini pembunuhan tiap hari. Kemarin ada orang itu bunuh anak kecil gara-gara baca internet internet tentang jual beli organ. Kalau tuku laptop, ketika ditanya biasa-biasa saja dia, kayak nggak punya salah itu, ya kan? Dan seterusnya itu. Maka itu adalah gejala-gejala yang kemudian kita bisa katakan secara pasti tadi bahwa memang kondisi kita itu memang sudah sedemikian parah gitu. Nah, di tahun 2023 bagaimana? Nah, tadi saya bilang di awal tadi bahwa tahun 2023 kita sudah awali dengan PHK massal. Apindo itu melaporkan ada kurang lebih 1 juta tenaga kerja di sektor padat karya itu diberhentikan. 1 juta itu. Jadi angka yang besar itu 1 juta kan? Ya. Ada anomali. Ada anomali. Misalnya begini. Kalau kita mau terus terang, di Madiun sini itu kalau yang antum perhatikan yang paling tampak tumbuh di mana-mana itu apa? Jualan warung ya. Dan itu jadi program ya. Kemudian andalan, betul ya? Nah, sekarang antum perhatikan baliho di mana-mana. Apa isi baliho itu? Ya. Pak Properti Bali, Bapak Ketua, Bapak Wali. Bukan, wah kelihatan nggak pernah perhatikan baliho. Kelihatan online terus di rumah ya. Apa intinya? Ini digalakan, ya, warung UMKM. Di sisi lain seruannya suruh berhemat. Itu paradoksnya, betul ya? Kebiasaan makan sederhana itu sudah hemat sebetulnya. Kalau kita makan sehari-hari itu hemat. Jadi sekarang disuruh ditambah lagi Pak. Kan umpamanya sego pecel, alon, soto gitu aja. Saya kemarin beli kerupuk itu gede. Sekarang tinggal 1 juta. Dikurangi. Ya, dan seterusnya ya. Dan memang ini yang kemudian juga jadi problem ya. Biasanya memang orang kalau sudah dalam keadaan kepepet itu tidak pernah bisa berpikir secara radikal. Ya, ada tawaran pinjol bisa terima, ada tawaran kredit macam-macam murah. Apalagi sekarang untuk mendapatkan motor itu kreditnya murah Pak. Kadang nggak usah pakai uang muka pun juga bisa dapat gitu. Ya, jadi kami mendapat cerita begitu gini. Jadi saya beberapa hari yang lalu itu naik Grab car ya dari rumah saya ke daerah Akran, Kampung. Itu saya cerita sama bapaknya atau bapaknya cerita sama saya bahwa ternyata apa? Saya ini adalah penumpang satu-satunya selama 1 bulan. Saya penumpang satu-satunya dalam 1 bulan. Itu, ya kan? Di perjalanan itu dia cerita bahwa sebelum pandemi itu banyak banyak
bukan banyak pelaku usaha itu, Grab itu yang kemudian apa? Mereka jadi terhenti karena akibat pandemi. 2 tahun setelah itu PPKM agak dilonggarkan, mereka kembali lagi. Nah di Madiun itu kurang lebih ada 200 pendaftaran baru untuk jasa ojek online. Dan yang mengherankan saya pernah itu dibojek oleh salah seorang yang dia itu profesinya atau dia tingkat intelektualitasnya dia S2. Ya, Bapak-bapak bisa bayangkan kalau S2 sekarang jadi gojek, kira-kira S1 jadi apa? SMP jadi apa? SMA jadi apa? SD jadi apa? Kira-kira begitu. Ya. Guru-guru juga begitu. Kalau kita perhatikan sekarang, guru itu sekarang rebutan sama praktisi ojek untuk cari kerjaan di ladang yang sama gitu. Ya. Ini nggak tahu ini Pak Arif ini. Yang jelas banyak sekarang juga guru itu bersaing dengan yang lain. Untuk apa? Untuk rebutan ekonomi di sektor itu gitu. Ya. Gitu. Jadi memang ini kondisi yang kita bilang itu kondisinya tidak baik-baik saja. Jadi ada inflasi, ya kan? Kemudian ada resesi dan ada stagflasi. Nah, ketemu nanti di 2023 atau menjelang 2024 ketika kita dihadapkan pada tahun yang namanya tahun pemilu. Nah itu kontraksinya bakal makin tajam. Karena itu ya sedikit lagi, karena itu nggak usah kita bayangkan apa yang terjadi tahun 2023. Yang jelas bahwa situasi politik sekarang ini sudah sangat sedemikian panas gitu. Baik, itu saja mungkin dari dan saya selesaikan sekarang aja. Ya, sekian dari saya. Nanti kalau ada kita mau elaborasi lebih jauh, ya akan kita jawab di akhir gitu ya. Baik, saya kembalikan kepada Mas Moderator. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.